kalian sekarang hai Yahudi masuk ke wilayah kami di Palestina, kami belum bisa melawan, tapi pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti, tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah kaum muslimin ini kenapa mengalami kemunduran, padahal dahulu kaum muslimin ini umat Islam telah berjaya sampai berabad-abad. Lalu kenapa umat Islam ini mengalami kemunduran dan bahkan dihinakan oleh kaum kafir dan dikendalikan oleh kaum-kaum kafir? Nah teman-teman, jadi kita harus kembali kepada ajaran yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka umat Islam akan kembali berjaya dan akan mengalahkan kaum Yahudi yang kafir itu. Nah teman-teman, mari kita simak videonya bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah M.A. Hafidhullah Ta'ala tentang terkait masalah umat Islam kelak akan berjaya. Nah teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Sekali lagi, saya tidak tahu tentang masalah bagaimana sasaran akidahnya orang ini. Tapi kalau saya lihat memang dia adalah seorang sejarawan saja. Sejarawan yang coba mengangkat untuk generasi Islam. Ini loh lihat, kalian ini memimpin dunia loh. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Jangan tidur terus nih. Harus kembali kita ini, gitu kan? Harus kembali memimpin dunia. Jangan dipimpin lagi, jangan dijajah. Sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita, Yahudi seenak saja mencaplok Palestina, kita nggak bisa buat apa-apa. Iya, betul. Saking lemahnya kaum muslimin, jumlahnya banyak, gitu kan? Ini di zaman Umar bin Khattab waktu nembus Palestina dulu, jumlah pasukan 12.000. Sekarang teman-teman sekalian, populasi manusia di muka bumi 7,5 miliar, 6 miliarnya itu orang beriman sama Allah, profetis, agama profetis namanya, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Dari 6 miliar ini, 3,2 miliar umat Islam. Jumlah kita 3,2 miliar. Dulu jumlah 12.000 bisa menang, sekarang 3,2 miliar nggak bisa. Apa sebabnya nih? Ada satu cerita unik di sini. Seorang anak muda muslim ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika. Mahasiswa dua-duanya. Mahasiswa ya. Ketemu di kampus. Lalu si muslim bilang, kalian sekarang hai Yahudi masuk ke wilayah kami di Palestina. Kami belum bisa melawan. Tapi pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Karena ada hadis Nabi kami yang berbunyi bahwasanya kami akan memerangi nanti Dajjal sampai ke Palestina dan kami akan menang. Sampai kalau kalian sembunyi di batas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yahudinya ketawa dengar itu. Subhanallah ya. Dia sambil ketawa, dia mengatakan, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti. Tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Wah, berarti ini Yahudi yang ngomong. Maksudnya apa? Kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya, nah wajar kamu bangga. Kalau sekarang sholat subuh cuma 2 saf, 3 saf, terus berpikir mau menang, dari mana ya? Iya, betul. Sholatnya aja masih berantakan, masih dianggap nggak penting, nggak wajib. Gimana caranya? Al-Quran dibaca cuma bulan Ramadan, dibaca pun tidak mengerti artinya. Tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini sekarang yang hadir sini teman-teman sekalian, berapa jumlah antum, berapa jumlah muslimin yang ada di Bali? Inilah fakta lapangan kita. Berapa orang yang peduli dengan agama, berapa orang yang tidak peduli gitu. Ini lapangannya. Padahal sebenarnya ini kebenaran, agama kita kebenaran. Tapi nggak dicari, nggak diterapkan, nggak dipelajari, nggak didakwakan. Apalagi mau bicara masalah dakwah, jauh sekali gitu. Sementara mereka sendiri, berapa banyak keluarga-keluarga muslim, suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada diri Muhammad dan Aisyah pada mereka. Tiap hari yang diputar musik di rumahnya, jazz, rock dan seterusnya, dangdut, semua musik. Ada yang pernah dengar Al-Quran? Kalau ada kematian baru putar Quran, gitu kan? Teman-teman, 24 jam tuh Al-Quran dengar, setiap huruf 10 pahala,
hukum Allah, itu yang membuat kita jaya dulu. Iya, betul. Majelis ilmu penuhin setiap hari. Emang sudah harus begitu. Harus kembali ke situ. Kita jangan menciplak keadaan orang lain. Khamar haram, haram. Jangan dilakukan. Itu kehidupan orang non muslim, jangan ikut-ikutan. Nggak boleh, memang kita harus berubah gitu kan. Karena memang ini kejayaan kita pada saat kita terapkan agama Allah. Maka ini yang membuat teman-teman kita terpuruk sekarang. Baik. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah kaum muslimin kelak akan memerangi kaum Yahudi dan Dajjal. Nah teman-teman, jadi yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang terkait masalah kenapa umat Islam yang begitu banyaknya di zaman sekarang ini tidak mampu untuk melawan kaum yang sedikit, yaitu kaum Yahudi. Jumlahnya berapa? Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, kaum muslimin dizalimin oleh kaum kafir, Zionis Yahudi. Kita melihat banyak korban jiwa yang ada di Palestina. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan jumlah kita adalah jumlah yang paling banyak. Padahal zaman dahulu umat Islam itu berjaya dan disegani oleh orang-orang kafir. Dan umat sekarang ini dihinakan, bahkan di bawah kendali oleh orang-orang kafir. Bahkan Nabi SAW bersabda, ketika itu para sahabat itu bertanya kepada Nabi, hampir tiba waktu kaum-kaum itu akan saling menyeru di atas kalian. Sebagaimana orang-orang yang makan saling menyeru ke hidangan mereka. Ada yang bertanya, adakah jumlah kami yang sedikit ketika itu? Rasulullah SAW menjawab, bahkan jumlah kalian banyak. Akan tetapi kalian ibarat buih di air bah. Allah Azza wa Jalla mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Dan Allah Azza wa Jalla akan mencapakan al-wahan dari hati-hati kalian. Seorang lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu al-wahan? Beliau SAW menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu memang menjadi kenyataan. Bahkan jumlah kaum muslimin sekarang ini banyak. Sedangkan jumlah kaum kafir yang ada di suatu negeri itu jumlahnya sedikit. Dan jumlah kaum muslimin itu banyak, namun terombang-ambing seperti buih di lautan. Kenapa mereka bisa terombang-ambing? Karena mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu akibatnya, maka terjadi apa yang sudah terjadi. Jadi kesimpulannya, kita harus kembali kepada agama yang telah dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga kita akan berjaya karena mengikuti generasi yang terbaik. Dan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tinggalkanlah perkara-perkara syubhat. Jadi itu solusinya. Jika agama seseorang itu baik, maka yang lain ikut baik. Maka dari itu kita tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama. Tanpa ilmu tidak mungkin seseorang itu bisa kembali ke agamanya yang benar. Belajar ilmu juga akan dipermudah seseorang untuk menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah untuk menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Karena kita telah banyak meninggalkan agama kita, yaitu semisal adalah seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Khalid. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyadari kesalahan dan keterpurukan ini. Karena kita tidak kembali kepada ajaran agama kita yang benar. Dan semoga kita diberikan oleh taufik dan hidayah oleh Allah SWT, dan kita bergegas kembali mengambil solusi yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.